Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Minasari akan menjelaskan tentang siklus air. Langsung saja ke pembahasan tentang siklus air. Siklus air adalah proses siklus atau disebut dengan sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan selanjutnya kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus tanpa pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan akan kembali lagi pada atmosfer melewati kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan juga transpirasi. Seperti yang diketahui bahwa bumi adalah planet yang permukaannya terdiri dari perairan dan daratan. Dari kejauhan akan terlihat bahwa perairan jauh lebih luas dibandingkan dengan daratan. Sumber air di muka bumi sendiri sangatlah bermacam-macam, mulai dari sungai, danau, samudra, mata air, dan lain sebagainya. Jadi, tidak heran jika banyak orang yang penasaran dengan siklus air. Yang kedua yaitu proses siklus air. Proses siklus air terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu proses evaporasi atau yang sering disebut dengan penguapan. Kondisi di mana air yang ada di laut, darat, di sungai, kemudian akan menguap ke angkasa atau atmosfer dan kemudian akan menjadi awan. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan itu akan kembali menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, dan es. Yang kedua yaitu presipitasi. Presipitasi juga dikenal dengan suatu kelas dalam hidrometeor yang merupakan fenomena atmosferik adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Ia terjadi karena atmosfer menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut. Yang ketiga yaitu kondensasi atau pengembunan. Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi pendingin. Cairan yang telah terkondensasi dari uap disebut dengan kondensat. Yang keempat yaitu pemanasan air laut oleh sinar matahari. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi atau siklus air tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi, kemudian jatuh dan berpresipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan batu, hujan es, dan salju, hujan gerimis atau kabut. Kemudian tahapan siklus air. Yang pertama yaitu tahapan siklus air adalah serangkaian proses yang tergabung dan saling berkaitan. Tahapan ini memiliki bentuk memutar sehingga disebut dengan istilah siklus. Siklus air dibedakan menjadi 9 berikut ini yaitu evaporasi atau penguapan. Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Dalam tahapan ini, air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Yang kedua yaitu transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja, proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Transpirasi juga mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer. Selain berasal dari sumber air langsung, penguapan dalam daur air di permukaan bumi juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Penguapan semacam ini disebut juga dengan istilah transpirasi. Salah satu contohnya adalah akar tanaman menyerap air dan mendorongnya ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu evapotranspirasi adalah gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Proses ini seringkali dikatakan sebagai pentotalan penguapan air di permukaan bumi. Yang keempat yaitu sublimasi. Sublimasi juga termasuk dalam proses penguapan, hanya saja proses ini terjadi di kutub es atau puncak gunung.
Sublimasi adalah proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa lebih dahulu berada dalam fase cair. Sumber utama air dari proses sublimasi adalah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan es di pegunungan. Dalam daur air atau siklus air, sublimasi merupakan proses yang lebih lambat dari penguapan. Yang kelima yaitu kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah, sehingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Partikel-partikel es jadi akan saling mendekati satu sama lain, bersatu kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Yang keenam yaitu adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Yang ketujuh yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas dan atau perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah, yang bisa diartikan di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai salju atau es. Melalui salah satu proses dalam siklus air ini, air kemudian masuk kembali ke lapisan litosfer. Yang kedelapan yaitu runoff atau limpasan. Limpasan adalah proses pengaliran air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Air berpindah dan bergerak menuju tempat yang lebih rendah, kemudian saluran-saluran air seperti sungai dan got, hingga kemudian masuk ke dalam danau, laut, dan samudra. Yang kesembilan yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus ini, yakni setelah hujan, tidak semua air ikut melalui tahap limpasan. Beberapa di antara mereka bergerak jauh ke dalam tanah. Air ini disebut air infiltrasi. Air merembes ke bawah dan menjadi air tanah, penyerapan air ke dalam tanah. Kemudian, macam-macam dan tahapan proses siklus air. Yang pertama yaitu siklus pendek atau siklus kecil. Tahapannya yaitu air laut menguap uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Dan selanjutnya akan turun hujan di permukaan laut. Yang kedua yaitu siklus air sedang. Tahapannya yaitu air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, kemudian terjadi evaporasi. Yang ketiga yaitu uap bergerak oleh tiupan angin ke darat dan pembentukan awan, kemudian turun hujan di permukaan daratan dan air mengalir di sungai menuju lautan kembali. Yang ketiga yaitu siklus panjang atau siklus besar. Tahapannya yaitu air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, kemudian uap air mengalami sublimasi, terus membentuk awan yang mengandung kristal es, dan awan bergerak oleh tiupan angin ke darat dan membentuk awan, kemudian turun salju dan membentuk pembentukan gletsar, dan gletsar mencari bentuk aliran sungai dan air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Kegiatan manusia yang merusak lingkungan dan dapat mempengaruhi siklus air. Yang pertama yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan. Untuk mencari bahan baku dan juga lahan pekerjaan, manusia seringkali melakukan penebangan hutan secara besar-besaran. Pengurangan jumlah pohon yang sangat signifikan dapat mengurangi laju penyerapan karbon dioksida atau CO2 yang dilakukan oleh pohon secara drastis. Pengurangan laju penyerapan ini menyebabkan penumpukan CO2 di atmosfer. Yang kedua yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan
terjadi secara spontan, tidak dibakar langsung oleh manusia. Hal ini terjadi karena suhu udara sekitar yang sudah sangat tinggi. Suhu udara tersebut meningkat cukup signifikan karena dampak dari pemanasan global, di mana pemanasan global terjadi karena ulah manusia yang tidak peduli akan kondisi lingkungan. Yang ketiga yaitu pembangunan. Pembangunan di darat juga dapat mempengaruhi siklus air lokal. Pembangunan yang dilakukan dengan penebangan pohon dan penutupan tanah oleh aspal dan semen tentu saja akan menghambat proses infiltrasi ketika terjadi presipitasi. Terhambatnya infiltrasi dapat menyebabkan kelangkaan air tanah. Karena terhambatnya infiltrasi, laju runoff meningkat sehingga lebih banyak air yang terbuang ke perairan. Yang keempat yaitu pembuatan saluran irigasi. Pembuatan saluran irigasi biasanya dilakukan di sekitar sungai di mana sumber air mengalir dengan sendirinya. Saluran irigasi dibuat untuk memudahkan proses pengairan sawah atau lahan pertanian. Adanya saluran irigasi juga dapat mempengaruhi siklus air. Yang kelima yaitu penggunaan secara boros atau berlebihan. Yang keenam yaitu membuang sampah secara sembarangan. Dan yang ketujuh yaitu penutupan permukaan tanah dengan aspal. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Tadi saya awali dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.